Mari Haleluya. saat ini setiap kita yang mau siap puji Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama. Tunggu aja Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah Kau bagiku. megah bagiku. Genap jiwa, genap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Ajaib Kau Tuhan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Biar segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar malam hari ini setiap mulut, lidah, bibir kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan. Dan ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang dengan setiap kerinduan kami. Biar kami mau bawa setiap kerinduan kami Tuhan. Untuk bertemu muka dengan Engkau. Biar malam hari ini setiap kami Tuhan, Engkau puaskan Tuhan. Biar malam hari ini setiap kerinduan
Allah mulia mawar syarat ku cinta, Kaulah rajaku, Kaulah rajaku. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. ini kerinduan setiap kami Tuhan. Biar Kau yang jamah setiap kami Tuhan. Kerinduan datang padamu, Datang padamu, Allah mulia mawar syarat ku cinta, Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, Kau sahabatku dan sahabatku. Manis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Dengan satu hati kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Aku mengasihimu. Aku mencintaimu, anak-anakku. Jangan kau takut. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Amin. Sekalipun kami meninggalkan engkau, engkau tetap ada Tuhan untuk memeluk setiap kami di saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan untuk setiap cintamu bagi setiap kami. Nyamanmu di bumi. Percayalah. Akan memenuhi bumi. Aku mengertinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kata-kata peneguhan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami malam hari ini. Kalau kami boleh sama-sama bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini adalah tiba bagi kami untuk duduk diam mendengarkan Engkau Tuhan. Dan kalau Kau boleh panggil Bro Alex malam hari ini, boleh ada. Biarlah kiranya Engkau yang pakai beliau Tuhan. Kau urapi lidah bibirnya sehingga setiap apapun yang dikatakannya berasal daripadamu. Dan boleh meneguhkan setiap kami dan juga menegur setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan Engkau. Terima kasih Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Shalom, suara saya kedengaran jelas ya? Suara saya kedengaran jelas tidak? Jelas. Jelas ya? Oke, Jelas kok, jelas. sebelum kita mulai sedikit fellowship nih ya, biar kita gerak-gerak sedikit. Susah kan kalau lagi online ini fellowshipnya seperti apa? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di hadapan teman-teman, di laptop, di mana? Di handphone, tolong kameranya teman-teman tutup sekarang pakai tangan. Ya, sekarang videonya kalau bisa nyalakan sebentar. Nanti kalau setelah mulai firman boleh videonya kita matikan. Sekarang videonya tolong nyalakan sebentar saja. Kita mau menyapa teman-teman kita saat ini.
Ayo, sudah? Videonya so tolong nyalakan dan teman-teman pegang kameranya, tutup pakai tangan. Oke. Sudah? Sekarang yang terlihat hanya gelap aja, benar? Ya. Oke. Sekarang yang terlihat hanya gelap saja. Sudah? Nah, sekarang pelan-pelan ya, pelan-pelan tangannya kita buka dan kita berikan senyuman yang paling indah. Senyuman yang paling indah buat orang-orang di depan kita. Ayo. Wah. Terus coba kita tos kanan kiri kita. Nah, tosnya begini. Oke. Udah, tos yang atas. Atas. Oke, terus tos ke bawah. Wah, ada Bro Krismanto juga di sini. Luar biasa. Saya tersanjung dihadiri Ketua BPK. Luar biasa. Thank you, Bro. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin saya tahun lalu ke sana, saya nggak bisa ke sana, tapi melalui media virtual online seperti ini kita bisa tetap bertemu dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nama saya Alex Juniarto, saya asal paroki dari Antonius Padua Bidara Cina. Ada beberapa supporter yang ikut saya, ada Cime, ada Yani, thank you banget sudah hadir. Jadi saya bawa pasukan juga ya. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, mungkin temanya hari ini waktu Ijul kontak saya, temanya, bro, minggu lalu George Antoine ya sama istri ya, bahwa sebenarnya yang saya menarik daripada PD Katedral ini kalau bikin tema tuh pasti ada ceritanya, ya, selalu ada ceritanya gitu ya. Kalau kemarin ini semua ceritanya saya lihat ini semua gara-gara COVID, semua gara-gara pandemi, maka terlintaslah apa tema-tema seperti lebih belum COVID. Kepada benar cara mendidik anak yang benar seperti apa sih di masa COVID seperti ini? Ya, sejujurnya saya WFH di rumah itu justru lebih parah ya. WFH di rumah itu lebih bro ya, di WFH lebih stres daripada di kantor. Jadi saya lagi meeting gitu, tiba-tiba anak saya ngeplak kepala saya, papi minta makan, minta itu. Belum anak saya 2 sudah sekolah, 1 mau sekolah juga. Pertama sekolah kelas 3, yang kedua juga udah TK, itu semua pakai laptop. Benar ya? Semua pakai laptop. Sekarang anak 4 punya mesti 4 laptop, benar? Anak 3 mesti punya laptop 3. Nah, inilah sebenarnya situasi yang nggak enak, tapi mau nggak mau kita harus lalui. Semoga vaksinnya cepat kelar, jadi anak-anak di sekolah lagi seperti biasa. Ya, yang sekolah anaknya yang stres kedua orang tuanya, belum tugas-tugasnya lebih banyak daripada dia sekolah offline gitu. Nah, hari ini, ini curhat sebenarnya, ini curhat orang-orang tua yang anak-anak di sekolah online gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan memberikan tema mencoba untuk temanya zombie kids. Makanya temanya ini cukup menggelitik. Kenapa? Apa sih pengertian zombie kids di sini? Kalau saya garis bawahi, anak-anak kita akan bertingkah laku seperti zombie kalau kita ini tambah wifi internet. Bapak Ibu sekarang benar kan kalau nggak ada wifi internet, anak saya aja sekarang nih sudah mulai nih ya. Ketika wifi down, anak-anak saya mulai marah. Bapak Ibu ngalamin itu juga nggak? Nah, ini adalah satu tanda-tanda bahwa ternyata teknologi ini sudah mulai merasuki anak-anak kita. Nah, supaya kita tidak seperti itu, apa yang kita mesti lakukan? Nah, saya akan share screen, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ini sudah kelihatan screen-nya? Sudah kok. Oke. Zombie Kids ya. Menggelitik temanya, tapi kita mau coba bahas satu persatu. Ya, hari ini memang saya akan sedikit banyak ambil teori-teori, tetapi inilah yang bisa saya sajikan kepada teman-teman, gitu ya.
Teman-teman pernah nggak dengar ya? Apakah kalian sudah pernah mendengar nama generasi apa nih? Anak micin. Ya, generasi micin gitu ya. Teman-teman pasti mengalami ini sekarang yang namanya generasi mendengar generasi micin. Apa sih generasi micin? Ya, generasi micin adalah nanti saya akan kasih tahu generasi micin itu apa. Generasi yang serba instan, generasi yang maunya enak doang, generasi yang pokoknya ya seperti itulah. Kita bilang generasi ini. Apa? Nunduk. Ya. Generasi nunduk itu persis banget gambarnya zombie gitu ya. Nah ini, sekarang anak-anak kita mengalami ini Bapak Ibu. Nggak usah anak-anak kita. Teman-teman Bapak Ibu dikasih Tuhan juga pasti sekarang banyak sekali yang ketergantungan akan gadget. Kalau nggak buka Facebook, kalau nggak buka IG, kalau nggak buka WA, kayaknya dunia nggak nyaman. Tetapi ini kejadiannya dan kita mengalami ini. Ya, namanya generasi nunduk. Ya, ada lagunya di YouTube tuh, generasi nunduk. Karena semua nunduk aja. Nah, sebenarnya generasi micin, generasi nunduk ini apa sih? Nah, ini loh sebenarnya. Generasi milenial. Ya. Nah, apa itu generasi milenial? Saya akan coba bahas. Generasi milenial tuh dilihat tuh, oh, kalau Bapak Ibu sering kali lihat bahwa generasi milenial tuh related dengan buka YouTube. Ya, generasi milenial itu identik dengan yang suka buka gadget, kupingnya disempel headphone gitu ya. Terus buka laptop, ada yang mainan drone dan sebagainya. Ini adalah generasi milenial. Selanjutnya, apakah generasi milenial itu? Ya, stop sampai di sini dulu. Ya. Apakah generasi milenial itu? Oke, let's take a look. Ya, ini slide teman saya yang bikin, tapi cukup menghibur gitu ya, karena media virtual pengajian virtual kalau nggak pakai gambar-gambar terantuk gitu ya. Oke. Ini saya mesti belajar sama Bro Krismanto yang psikolog gitu ya. Nggak tahu ya Bro Krismanto psikolog bukan ya, pokoknya kalau nggak salah psikolog gitu ya. Pembagian generasi gitu ya. Pembagian generasi ada baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y, milenial, generasi Z. Nah, ini generasi alpha karena apa? X, Y, Z-nya udah habis, terus balik lagi ke alpha gitu. Ini lucu banget kata-kata generasi Y, Z, alpha. Apa generasi baby boomer? Generasi baby boomer adalah lahir di tahun 1944 sampai 1964 dan saat ini berusia antara 56 sampai 76 tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang umur segini, pasti ada lah ya. Ini adalah generasi baby boomer. Generasi X itu kisaran tahun 65 sampai 79 dan saat ini usianya 41 tahun dan 55 tahun. Generasi Y, nah ini most likely adalah sebagian besar yang hadir di sini mungkin ya, sekitar 26 sampai 40 tahun. Ini lahir dari antara tahun 80 tahun 94. Saya kebenaran masuk generasi X. Ya, karena saya udah cukup uzur ya. Saya tahun ini umur 45. Nggak nyangka gitu ya, udah tua juga. Generasi X ya. Generasi Z itu lahir antara tahun 95 sampai 2015 dan saat ini berusia sekitar 25 tahun. Ya. Generasi Alpha lahir kelak-kelak di tahun depan lah ini. Nah, tapi generasi Y atau milenial dan generasi Z adalah most likely yang mohon maaf ya, yang keranjingan sama gadget dan teknologi itu. Dua generasi ini. Ya. Selanjutnya ini adalah tadi ya builders itu 71 tahun ke atas itu, terus age yang 52 sampai 70 itu baby boomers. Terus generasi X itu 37 sampai 51 tahun ya. Generasi Y itu 22 sampai 36 tahun. Generasi Z itu 7 sampai 21 tahun dan ini yang terakhir, generasi Alpha. Bapak Ibu coba lihat Bapak Ibu ada di mana? Bapak Ibu generasi X, Y atau Z atau mungkin baby boomers atau mungkin builders. Selanjutnya baby boomers. Nah, ini saya sedikit bahas ya. Apa yang disebut generasi baby boomers itu ketika Perang Dunia Kedua berakhir gitu, Amerika yang keluar sebagai pemenang itu merasakan kemakmuran yang luar biasa sehingga banyak keluarga ragu, memiliki banyak anak dan mengakibatkan ledakan kelahiran bayi alias baby boomer. Jadi pada waktu perang mereka ragu-ragu punya anak, setelah mereka makmur itu wah meledak kelahiran bayi.
Maka di era tersebut disebut sebagai generasi baby boomer. Namun generasi X ya, setelah generasi baby boomer dianggap nggak punya kultur ya yang signifikan, akhirnya disebut sebagai generasi X. Ya, seringkali menjadi simbol untuk sesuatu yang belum diketahui, belum pasti. Kalau X itu nggak jelas gitu ya, belum pasti. Karena apa? Generasi X itu dianggap tidak punya identitas dan kultur pada waktu itu. Ya. Selanjutnya, generasi X diteruskan oleh generasi Y yang sering juga disebut milenial. Istilah milenial dipopulerkan oleh Neil Howe dan sebentar ini gak kelihatan. Dan William Strauss yang memakai istilah tersebut sejak tahun 89. Ya, ketika ketakutan dan harapan tentang pergantian milenial setiap 1000 tahun menjadi konsep yang makin sering dibicarakan dan melahirkan berbagai spekulasi. Istilah milenial. Selanjutnya, ini ciri-ciri anak milenial. Ya, akrab dengan alat komunikasi, media, dan teknologi digital. Benar nggak? Coba orang tua kita, ya, mama saya dikasih handphone canggih juga error dia. Mama saya itu dikasih handphone BlackBerry pada waktu zaman BlackBerry malah dipakai SMS. Ya banyak sekali orang tua kita dikasih handphone canggih cuman buat apa? Buat telepon, nggak bisa buat WA, nggak bisa buat browsing dan sebagainya. Kalau generasi milenial itu akrab ya dengan alat komunikasi, media, dan teknologi digital. Selanjutnya, selalu bergerak, berpikiran terbuka, kesetaraan hak, percaya diri, apalagi nih? Optimis, menerima ide, fleksibel, dan lebih banyak menuntut me time. Coba perhatikan Bapak Ibu yang temannya medikasi oleh Tuhan, anak-anak zaman sekarang tuh percaya dirinya gede banget. Terus anak-anak kita gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak-anak umur sekitar 20 tahunan gitu ya. Kalau kakaknya dikasih ini, adiknya mesti dikasih ini. Harus, pokoknya kesetaraan hak. Pokoknya kalau kakaknya mungkin dibeli handphone A, ya harus A. Itu sudah ciri khas generasi milenial. Optimisnya juga, terus lebih banyak menuntut me time. Ya, tahu ya me time ya Bapak. Jadi lebih egois ya, lebih pengen menyendiri dan sebagainya. Mengalami teknologi yang begitu berkembang. Sekarang gini, anak-anak sekarang itu gadgetnya aja Bapak Ibu tahu sekarang udah apa ya? iPhone udah nggak tahu iPhone berapa, udah iPhone X dan kalau S Samsung udah S20 dan sebagainya. Kalau anak-anak sekarang suka banget gitu ya. Mengembangkan teknologi handphonenya. Gitu. Kalau bisa handphonenya versi yang terbaru. Saya di kantor itu generasi yang ya 45 ke atas gitu ya. Anak-anak baru ya, anak-anak baru yang baru masuk kantor saya itu diberikan laptop, tapi mereka hanya dikasih subsidi sekitar 5 juta. Itu generasi milenial atau bukan? Ada yang nangis ya. Nah, mengalami teknologi yang begini, saya sedikit cerita, tim saya di kantor, anak-anak muda, itu kalau beli laptop aja, itu laptop yang harganya, mohon maaf Bapak Ibu, laptop yang bisa buat gaming, padahal harusnya buat kerja, tapi dia sengaja beli laptop yang paling canggih, yang buat game bisa 20 jutaan. Dia rela menginvestasikan, kita hanya di cover kantor 5 juta. Dia rela menginvestasi untuk laptopnya dia, nambahin 15 juta sendiri. Nah, ini perbedaan anak-anak seumuran saya dengan anak-anak yang baru lulus gitu ya. Milenial masih sering dipakai untuk merujuk pada generasi remaja. Padahal ya generasi remaja itu bisa dari Z, ya, bisa juga dari Y, gitu ya. Walaupun umur masih terbilang dekat, ada perbedaan antara generasi Z dengan generasi Y. Generasi Z meneruskan tradisi tersebut dan menjadi generasi, tadi Y dan Z itu dekat ya. Generasi Z itu meneruskan tradisi tersebut dan menjadi generasi terakhir yang memakai alfabet ya. Habis X, Y, Z gitu ya. Nah, jadi nanti kembali lagi ke alpha. Tadi generasi setelah Z ini kita bilang generasi alpha. Ya. Generasi inilah yang saat ini disebut sebagai generasi muda dan tentu punya perbedaan sikap dengan generasi sebelum mereka. Ini generasi Y, ya, milenial. Ini generasi Z.
generasi Z ini lahir ketika internet dan media sosial sudah menjadi bagian keseharian kita. Dan dari kecil mereka terbiasa memegang gadget serta menerima arus informasi terus-menerus dari media sosial dan internet. Saya mau cerita, anak saya yang paling kecil, umur 3 tahun, dia sudah bisa buka YouTube, saya pasti hanya install YouTube Kids, ya. Dia sudah bisa browsing YouTube itu dengan santainya, tangannya lincah banget. Itu anak umur 3 tahun. Jujur, saya hanya menginstall YouTube Kids, dan seringkali handphone saya itu tiba-tiba hilang. Handphone saya baru pulang ke rumah itu tiba-tiba sudah lenyap. Karena apa? Tiba-tiba anak saya sudah hampir ambil itu handphone dan coba. Mereka sudah bisa download sendiri. Anak umur 3 tahun itu bisa mendownload di Play Store-nya untuk game-game. Aduh, saya juga anak sekarang luar biasa, ya. Aplikasi populer yang digunakan oleh generasi Z seperti IG, TikTok, ya. Terus umumnya berdurasi super singkat sehingga generasi Z terbiasa memproses sebuah informasi dengan cepat. Namun di saat yang sama fokus mereka juga mudah dialihkan. Ya, nangkep ya. Nanti juga ada kalanya anak kita tuh lagi ganjingan sama TikTok, tapi kalau dia bosan dia mungkin ke IG. Dia mungkin ke Facebook, dia mungkin ke aplikasi yang lain, ya. Karena generasi Z itu cepat bosanan lah seperti itu. Ya, nanti mungkin ada lagi mungkin ya akan beralih. Selanjutnya, ini ciri-ciri generasi Z, attention span yang rendah, artinya adalah gampang pindah-pindah gitu ya. Tapi ini satu lagi, kelebihannya adalah terbiasa multitasking. Ya, mungkin yang tua-tua kalau disuruh A mesti konsen dulu gitu ya, baru kerjain B. Tapi kalau anak-anak generasi Z itu terbiasa sekali untuk multitasking, ya. Mereka pintar-pintar. Dan generasi Z lebih berani bereksperimen. Generasi Z berpikir dan berpandangan lebih global, ya. Luas, ya, lebih luas dia berpikirnya. Kalau saya itu selalu berpikiran sempit, nggak berani untuk pokoknya skopnya ya ini aja, nggak berani untuk mikirin ke depan. Anak generasi Z itu selalu apa dan mengapa dalam pikirannya dia. Generasi Z itu lebih realistis. Berikutnya, generasi Z itu lebih suka kerja mandiri. Generasi Z itu lebih suka menyimpan info pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kaget kalau anak-anak kita nanti sudah umur 15-16 tahun sudah mulai suka sama cewek, dia nggak cerita. Kalau mereka sudah suka sama lawan jenisnya, dia nggak cerita. Karena apa? Emang anak-anak umur segitu, generasi segitu, lebih suka menyimpan info pribadi dia sendiri. Dia nggak mau share sama orang tua, even sama orang tua kita. Nah, kita sebagai orang tua harus hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Satu lagi, yang lebih suka kerja mandiri. Jadi mereka tuh sering kali kalau bekerja mereka tanpa bantuan orang lain. Pokoknya gue bisa. Karena apa? Mereka berpikir bahwa anak-anak umur segitu berpikir bahwa saya harus bisa kerjain sendiri supaya orang lain memandang saya, ya, supaya orang lain, orang tua kita atau teman, lebih hebat. Karena apa? Memang arahnya seperti itu. Oke, lanjut. Generasi milenial, Bapak Ibu, mereka itu wajah dunia masa kini atau wajah gereja masa kini. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak anak-anak di tempat ini, di tempat anak-anak kita, gitu ya, masih mau datang ke sekolah minggu, ya, masih mau datang ke PD Gracia Kids, ya, PD Katedral itu ada yang buat anak-anak. Kalau saya lihat Ijul bersama timnya itu luar biasa membimbing mereka, ya. Seberapa banyak anak-anak yang mau baca Alkitab setiap hari? Mereka itu generasi dunia masa kini atau wajah gereja masa kini? Kalau kita bilang wajah gereja masa kini adalah yang tadi, anak-anak yang mau rajin ke gereja, anak-anak yang mau pergi sekolah minggu. Zaman saya dulu gitu ya, setiap hari Minggu saya senang banget. Karena apa? Saya pagi-pagi pasti bersama dengan adik saya pergi ke sekolah minggu di paroki. Ya, anak-anak sekarang boro-boro. Ya, apa sekolah minggu itu jangan-jangan nggak tahu. Anak-anak sekarang suruh baca Alkitab, boro-boro Alkitab itu apa juga nggak tahu. Teman-teman, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang salah mereka atau orang tuanya? Refleksi buat diri kita. Yang salah anaknya atau orang tuanya? Saya punya anak 3, semua cowok semua. Dan saya berusaha untuk menanamkan ajaran
Katolik, ajaran gereja hari demi hari, walaupun memang nggak gampang. Puji Tuhan, anak saya tuh kalau malam, justru kalau saya ketiduran, anak-anak saya yang bangunin saya untuk berdoa malam bareng-bareng sebelum mereka tidur. Nah, generasi milenial, anak-anak kita, itu wajah gereja masa kini atau wajah dunia masa kini? Anak itu ibarat selembar kertas, Bapak Ibu. Ya. Kita itu adalah penanya, kita itu adalah alat tulisnya. Kita mau gambar apa, kita mau lukis apa, itu orang tua. Ya, kalau anak kita ujung-ujungnya tadi dibilang bertindak seperti zombie. Zombie itu apa sih? Nanti saya akan bahas. Yang salah adalah, mohon maaf Bapak Ibu, salah kita mendidik anak-anak kita. Ya, masa depan anak-anak kita itu semuanya ada di tangan kita orang tua. Mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang masih belum punya anak gitu ya, atau masih muda, dan nanti juga akan menikah dan punya anak. Semoga malam hari ini menjadi permenungan kita, kalau nanti saya punya anak, bertingkah laku seperti apa. Masa depan anak-anak kita menjadi gadget freak, anak kita, mohon maaf, menjadi sedikit autis sama gadget, gitu. Cuek dengan lingkungan sekitarnya, itu semua di tangan kita. Belum lama saya lihat di YouTube gitu ya, ada anak yang keranjingan gadget sampai nangis-nangis, sampai jerit-jerit, sampai guling-guling ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, itu karena keranjingan gadget, tapi udah telat yang seperti itu. Anaknya sudah dewasa, mungkin sekitar SMA, tidak diperbolehkan main gadget lagi sama orang tuanya, dia guling-guling, dia marah-marah, dia nangis-nangis. Apakah anak kita mau seperti itu Bapak Ibu? Semuanya di tangan kita. Gimana cara kita mendidiknya? Ini tugas. Ini semua kembali ke orang tua. Tugas orang tua. Ya, orang tua harus bisa mendidik anaknya. Orang tua harus tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Kalau anak kita pintar, anak kita smart, pasti kita juga akan bangga, Bapak Ibu. Ini pasti anak-anak akan berpikir gitu ya. Orang tuanya seperti apa, orang tua mendidik seperti apa, gini Bapak Ibu, anak-anaknya, saya mau cerita, gimana anaknya akan ini akan berpikir gitu ya, saya nggak boleh main gadget, saya nggak boleh terlalu banyak main handphone, saya nggak boleh terlalu banyak buka internet, tetapi orang tua saya setiap hari buka WA, setiap hari buka YouTube, setiap hari nonton drakor, Netflix ya. Bapak Ibu, ya ini terutama kaum ibu gitu ya. Istri saya pun saya sering omelin gitu. Karena apa? Kalau udah nonton drakor di Netflix, ampun. Anak-anak sekarang tuh kritis banget. Saya kasih tanda tanya. Dia akan berpikir, orang tuanya, papa mamanya, hari-hari main handphone. Dia akan berpikir seperti itu. Refleksi dalam diri kita sebagai orang tua. Apakah kita juga sebenarnya sudah keranjingan dengan gadget, keranjingan Facebook, keranjingan IG, ya. Itu refleksi buat orang tua. Zombie adalah istilah yang digunakan untuk mayat hidup dalam film horor ataupun film fantasi. Ya, Bapak Ibu pernah nonton film-film zombie ya. Zombie digambarkan sebagai mayat yang tidak berpikiran dan bernafsu memangsa manusia, khususnya otak manusia yang dijadikan target santapan otak. Jadi gini, zombie itu yang waras digigit sama yang sudah jadi zombie maka ketularan dan seperti itu. Nah, tapi pada intinya adalah zombie itu tidak punya pikiran, Bapak Ibu. Ya, zombie itu otaknya kosong, ya, hanya jalan gitu ya, tapi dia kayak nggak punya arah hidup dan sebagainya. Ini istilah zombie. Bapak Ibu, kenapa dibilang zombie kids? Adalah anak kita, generasi nunduk itu, anak-anak kita yang tiap kali ke keranjingan handphone dan keranjingan gadget itu, dia tidak memperhatikan yang lain, dia tidak memperhatikan dunia luar, bahkan orang tuanya, sekitarnya, hari-hari mungkin sekitar 8-7 jam hanya main handphone. Bangun tidur main handphone. Pertanyaannya, kalau anak-anak kita seperti itu, sekolahnya akan seperti apa? Studinya akan seperti apa? Waktunya akan habis semuanya ke situ. Masa depan anak kita akan hilang, Bapak Ibu. Anak sudah mulai keranjingan gadget.
Nah ini, saya akan bahas gadget. Gadget adalah sebuah istilah berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai gawai. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Nangkep ya. Unsur kebaruan adalah setiap tahun OS-nya update, apanya update, itunya update, pokoknya lebih baru lagi, RAM-nya nambah, space-nya nambah dan sebagainya. Ya, artinya hari demi hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi yang terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Ya. Contoh ya smartphone, iPhone, BlackBerry, netbook. Ya, netbook ini perpaduan antara komputer portable dan notebook ya, ini yang kecil. Inilah istilah gadget ya, sepintas aja. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini gadget collection, ada geek life ya. Ini geek itu berasal istilah gaul ya untuk orang-orang yang anti mainstream, ya, non mainstream gitu ya, dengan konotasi yang berbeda mulai dari seorang komputer yang antusias sampai dengan orang yang sangat tertarik pada hobi, dengan dengan makna peyoratif umum dari orang yang aneh atau dislikable, terutama orang-orang yang dianggap terlalu intelektual. Bapak Ibu, kalau saya bilang adalah orang yang terlalu freak, ya. Jadi arahnya kalau orang sudah kecanduan, arahnya kalau ada orang yang terlalu mengidolakan dan sebagainya, itu dianggap menjadi geek atau freak, ya. Orang-orang yang anti mainstream. Kalau zaman dulu ya beda, orang-orang yang pinter, yang mengurung diri, belajar terus. Nah, kalau generasi milenial nih, orang-orang yang seperti ini ya, kemana-mana pakai jalan kemana-mana dia cuek gitu. Kalau saya berangkat waktu itu saya sedikit cerita, kalau di Singapura aja, nggak usah jauh-jauh ya, itu ada beberapa, kalau melihat saya itu aneh banget ya, dia bisa dengan cueknya dia joget-joget gitu ya, sambil pakai earphone-nya dia joget-joget, pakai handphone dan sebagainya, tanpa orang lain diacuhkan gitu ya. Itu gadget dalam era zaman now ya, ini media komunikasi, akses informasi, media hiburan, ya gaya hidup, menambah wawasan, sumber inspirasi. Nah, mengapa generasi Y, milenial, dan Z terikat dengan gadget? Karena apa? Saya garis bawahi, kenapa mereka terikat dengan handphone, mereka terikat dengan gadget, itu karena kurangnya peran aktif orang tua dalam pendampingan. Nggak apa-apa lah, cuman namanya anak-anak sekarang dikasih handphone, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi sih membuat anak kita kecanduan. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, kita juga kalau misalkan melarang anak kita juga harus apa? Saya coba biasakan saat ini, memang ini berat. Saya awalnya berat banget Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke rumah, pulang kantor, handphone saya masukin ke laci, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita lebih dalam lagi berkomunikasi dengan anak. Ya. Kalau saya pulang kantor, kalau saya nggak ada pelayanan gitu ya, ini mohon maaf tadi saya sedikit telat karena macet gitu ya, saya sampai rumah pun ini saya belum mandi, belum apa, saya langsung naik ke atas, langsung di depan laptop, langsung masuk ke Zoom-nya katedral gitu ya. Belum sempat diskusi dengan anak saya gitu. Nah, biasa yang saya lakukan adalah saya pulang ke rumah, saya diskusi dengan mereka, handphone semua kalau bisa dimasukin ke dalam kertas atau apapun, nggak apa-apa. Ya, mungkin nanti malam-malam setelah mereka tidur baru kita buka lagi itu handphone, mungkin ada WA yang mesti dibalas dan sebagainya. Tapi ketika kita bertatap muka dengan anak kita, handphone kalau bisa singkirkan Bapak Ibu. Ya, ini sedikit tips yang saya saat ini lakukan. Memang susah Bapak Ibu, memang berat, tapi kita harus bisa demi masa depan anak-anak kita. Ya. Bahaya penggunaan gadget ya, ini anak-anak di bawah 12 tahun. 1, mengganggu pertumbuhan otak. Otak anak itu berkembang pesat antara 0, 2, hingga 20 tahun. Jadi, stimulasi yang berlebih dari gadget mengakibatkan 1, keterlambatan kognitif. Gangguan dalam proses belajar, tantrum tadi itu guling-gulingan, ngamuk-ngamuk gitu ya. Terus meningkatkan sifat impulsifme, ya. Menurunnya kemampuan anak untuk mandiri. Ini bahaya gadget Bapak Ibu, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Ya. Ya ini jelas nih. Anak-anak yang keranjingan gadget pasti nilai jelek. Ciriin Bapak Ibu. Ciriin deh anak-anak yang terlalu
terlalu mengidolakan gadget, terus main handphone terus, buka YouTube, buka main game. Sekarang anak-anak tuh suka main game banget ya. Saya kaget Bapak Ibu, anak saya yang nomor 1 kelas 3 itu bisa main game sama teman-teman di sekolah, main game online. Saya sudah larang dia. Tidak ada yang ngajarin Bapak Ibu, saya tidak mengajarin gitu ya. Saya langsung blok handphonenya dia supaya tidak bisa main handphone online lagi. Saya sengaja anak saya tuh handphonenya tuh yang kapasitas RAM-nya kecil-kecil aja karena biar nggak banyak bisa mendownload game. Ya, pasti gangguan dalam proses belajar. Sekarang saya perhatikan anak saya juga, kalau lagi belajar itu dia suka curi-curi buka YouTube. Ya, dia suka curi-curi pada waktu dia belajar itu dia suka curi-curi buka YouTube. Satu lagi, saya cukup surprise dengan anak-anak generasi Z ini, pinter banget Bapak Ibu. Sekarang kan Bapak Ibu tahu ya, kalau misalkan belajar online ini, sekarang kan video harus dibuka Bapak Ibu ya, video harus dibuka supaya guru tahu. Nah, anak ini pinter banget, luar biasa banget, dia bikin foto, itu pakai seragam, fotonya itu seolah-olah dia lagi ikut Zoom. Ya, tetapi sebenarnya sama anak ini videonya dimatiin. Itu anak-anak sekarang Bapak Ibu, pinter banget. Jadi guru-guru memandang dia itu seolah-olah anak ini ada. Padahal anak ini mungkin lagi kemana, tapi Zoom-nya dia on. Dia foto benar-benar persis, ya, benar-benar persis fotonya itu, foto dia lagi sekolah. Jadi kayak Zoom aja gitu dia foto. Jadi seolah-olah kalau guru ini lihat, oh anak ini ada. Itu anak-anak sekarang Bapak Ibu, pinter banget. Ya, oke. Ini mengganggu pertumbuhan otak. Terus tumbuh kembang yang lambat. Gadget membatasi gerak fisik yang membuat tumbuh kembang fisik pun melambat. Berikutnya, obesitas. Kenapa dibilang anak-anak ini kalau keranjingan gadget itu bisa obesitas? Karena apa? Coba perhatiin anak-anak yang keranjingan TV video game itu suka nyemil, suka makan. Perhatiin. Dan itu seringkali membuat apa? Obesitas. Bapak Ibu mungkin nggak kepikiran gitu ya. Tapi ini saya ambil dari bahan teman saya, seorang psikolog, gitu ya, bahwa orang-orang yang keranjingan gadget, anak-anak keranjingan gadget itu biasanya demen ngemil, demen makan. Dan ketika dia demen sering banget ngemil, itu otomatis badannya gede, obesitas. Oke. Lanjut. Kurang tidur. Ya. 75% anak usia 9-10 tahun itu mengalami kurang tidur. Karena apa? Penggunaan gadget tanpa pengawasan. Otak itu berkembang baik saat tidur. Nilai sekolah menurun, bahkan anjlok. Karena waktunya dia udah habis buat main gadget, habis buat buka laptop, buka handphone, main game. Disuruh belajar dia males, dan otomatis nilainya hancur. Selanjutnya, kelainan mental. Ini penelitian di Bristol University 2010 ada meningkatnya depresi anak, gangguan kecemasan, kurang atensi, bipolar, psikosis, autisme, dan sebagainya. Ini adalah bahaya penggunaan gadget yang harus kita waspadai, Bapak. Lanjut. Sifat agresif ya. Konten kekerasan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, hati-hati. Saya sedikit kasih tips Bapak Ibu, kalau anak YouTube Bapak Ibu tolong di setting yang buat konten-konten dewasa itu ada kok, bisa diklik itu, diklik aja supaya anak-anak kita tidak melihat konten-konten porno, adult gitu ya, fisik dan seksual itu tidak kelihatan di situ ya. Karena apa? Kalau anak-anak kita melihat pasti dicontoh, anak-anak umur-umur itu mencontoh gitu ya. Terus kecanduan ya. Orang tua juga bisa kecanduan Bapak. Orang tua terlalu bergantung pada teknologi menyebabkan semakin jauh dari anak. Kalau anak bapaknya kecanduan, otomatis anak-anaknya juga kecanduan. Pikun digital gitu ya. Ini adalah apa? Efek daripada penggunaan gadget yang harus diwaspadai. Nggak mampu fokus gitu ya. Kalau orang sudah fokus dengan gadget gitu ya, dia nggak akan bisa pindah ke tempat yang lain. Dia akan sulit belajar dan sebagainya. Radiasi, ya ini loh. Kelamaan anak saya belikan kacamata radiasi buat anak-anak saya, karena anak-anak saya kan harus belajar pakai laptop gitu ya, online. Itu saya belikan kacamata radiasi, itu nggak mahal gitu ya, supaya mata mereka juga nggak minus, nggak cepat minus dan itu. Jadi ini juga radiasi ini mengakibatkan kesehatan kita terganggu gitu ya, kemungkinan kanker. Gitu.
dan sebagainya dan sebagainya. Terus proses belajar tidak berkelanjutan. Jadi kalau anak keranjingan gadget pasti akan males belajar, terus ya ujung-ujungnya bisa DO. Nah, karena apa? Anak kan cenderung mengambil jalan pintas. Pokoknya udah gue nggak mampu, ya udah gue keluar aja dari sekolah, gue drop aja karena otak saya udah nggak mampu, karena otak saya udah apa ya buntu ya. Karena apa? Udah isinya gadget, mainan game dan sebagainya. Dulu sebelum zaman-zaman COVID ini anak-anak keranjingan game mainnya di warnet gitu. Tapi sekarang warnet mungkin udah kurang laku karena apa? Sekarang udah ada PS5 gitu. Anak saya aja masih pakai PS4 gitu. Saya udah keluar PS5. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa depan anak-anak kita ada di tangan kita. Apa yang kita mesti lakukan? Aku tadi sedikit banyak berbicara mengenai efek gadget, pokoknya lebih ke arah ininya lah ya, teknisnya gitu ya. Sekarang aku mulai masuk ke alam religius gitu ya. Masuk dalam mengupas Alkitabnya seperti apa. Ya, di Efesus 6 ayat 4. Saya bacakan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya bacakan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Didik dia sesuai dengan nasihat Tuhan. Didik mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Sekarang sedih banget gitu ya. Ada banyak anak-anak lebih tahu apa handphone itu canggih atau apa daripada siapa sang juru selamat kita. Mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Mereka nggak tahu santo-santa. Mereka nggak tahu ajaran-ajaran Tuhan. Mereka nggak tahu 10 perintah Allah. Bahkan mereka juga mungkin nggak tahu bahwa ada ayat yang berbicara mengenai hormatilah ayah dan ibumu supaya umur panjang di bumi. Mereka sudah gadget freak ya kalau saya bilang. Mereka sudah terkungkung dengan teknologi. Mereka nggak tahu itu. Alkitab itu seperti apa, ajaran Tuhan itu seperti apa. Mereka nggak tahu. Tetapi di firman Tuhan katakan, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini yang kita mesti kita lakukan. Beri pendampingan. Jangan menjauhkan anak dari gadget sama sekali, Bapak Ibu. Jangan juga gitu ya. Karena apa? Mereka juga sometimes harus butuh, tapi diberikan pendampingan. Ya. Ajarkan sopan santun dan tanamkan nilai-nilai kekeluargaan. Gadget itu sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik itu nggak apa-apa. Asal jangan keranjingan, asal jangan ketergantungan. Kita sekolah, kita butuh handphone, ya, kita butuh laptop. Ya. Mungkin diberikan batasan screen time, ya, dibilang batasan 1 hari boleh ya mungkin 30 menit lah lihat gambar-gambar Donald bebek lah, apalah gitu dan sebagainya. Terus lakukan eye contact dan komunikasi 2 arah. Ini yang bagus ya. Kalau anak kita sudah mulai memalingkan wajahnya di hadapan kita, itu berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Oke, nangkep ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memandang anak kita, ya, kalau dia sudah mulai memalingkan wajahnya, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak kita. Yang nomor 3, ajar anak untuk bersosialisasi, ya. Mungkin di dalam sekolahnya dia, ajar dia bersosialisasi dengan teman-temannya dan sebagainya. Ya. Berikan permainan edukatif, ya. Bisa juga pakai gadget gitu ya. Carilah permainan-permainan edukatif yang di gadget, tapi jangan yang pukul-pukulan, yang konjok-konjokan, yang ada zombinya, yang tembak-tembakan dan sebagainya. Jangan. Berikan permainan edukatif. Ini yang kita bisa lakukan buat anak-anak kita. Berikan pendidikan agama. Ya. Ini di Amsal 22 ayat 6. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan mendidik anak. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Di Amsal 22 ayat 6. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oke, Amsal 29 ayat 17. Didik
Ini anak janji ini. Ya, di Katolik kan ini. Maka anak-anak kita akan respect sama kita. Kau menangkan sayangi kok nggak pinter kayak kakakmu, kamu kok jelek, nggak kayak kokomu ganteng, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan kita membanding-bandingkan anak kita, maka anak-anak kita akan terluka. Penekanan juga buat anak-anak kita bahwa kita adalah sebagai orang tua yang menyayangi anak-anak kita. Saya mau sedikit cerita Bapak Ibu, ya ini anak itu gampang terluka. Ya mungkin kita menganggap bahwa anak-anak kita itu sorry ya, mungkin sedikit saya sedikit cerita bahwa anak-anak kita itu menurut kita dia tidak terluka dengan perbuatan kita. Pelayanan bagus kan Bapak Ibu? Wah, pelayanan Bapak Ibu mungkin pelayanan bagus, apalagi melayani di gereja dan sebagainya. Beberapa kali kejadian ketika masih pandemi sih ya. Beberapa kali saya pulang ke rumah, bela-belain mau ketemu anak saya, gitu ya. Bela-belain mau ketemu anak saya karena apa, saya harus berangkat lagi pelayanan di persekutuan doa di daerah jauh lah pokoknya gitu ya. Tapi saya rela-relain saya pulang ke rumah dulu biar bisa main mereka baru saya berangkat. Ketika saya mau berangkat, tiba-tiba anak saya yang paling besar mukanya cemberut, "Papi mau kemana?" "Mau pelayanan." Mukanya berubah, marah. "Papi, Otnil bosen tak?" Nah, anak saya yang namanya Otnil. "Otnil bosen tahu papi. Papi pelayanan mulu." Dia nggak bisa kesel bilang, tapi bosen. "Bosen tau nggak papi pelayanan mulu." Terus masuk kamar, pintunya dibuka. Saya nangis pada waktu itu Bapak Ibu. Karena apa? Menurut kita pelayanan itu bagus. Tapi anak-anak kita belum tentu itu bagus. Karena mungkin kita lupa untuk memperhatikan mereka. Akhirnya saya coba cari cara gimana supaya anak saya bisa lembut lagi. Dia kalau cembetut tuh lama banget. Akhirnya saya coba, yuk nanti kapan-kapan kalau papi pelayanan di Bandung, ya waktu itu pernah pelayanan di Bandung ya, katedral anak-anak yang AMK. Waktu itu saya dengan teman-teman bawa SADR, itu keluarga saya bawa. Nah, dari situ dia mulai, oh ternyata papi kalau pelayanan itu seperti itu. Anak saya nomor 2, puji Tuhan waktu saya berangkat pelayanan di Singapura, anak saya nomor 2 saya ajak dengan istri saya. Dia senang banget. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti ini kita mendidik anak kita. Ya, anak-anak kita tuh gampang mut-mutan ya. Mut-mutan juga mungkin gampang emosi, tapi juga gampang banget dibalik kepada orang tua. Ini sedikit share yang bisa saya share kepada teman-teman gimana caranya mengambil hati anak kita dan gimana kita bisa lebih dekat dengan anak-anak kita. Ini ayat hafalan lah. Ini kita bisa kasih ayat-ayat ini buat anak-anak kita. Ya, ini kan gambar-gambar ayat-ayat hafalan gitu ya. Terus buka Alkitab yang ada gambar-gambarnya gitu. Kasih ke anak-anak kita. Ini kita bisa lakukan bareng kita. Ini saya bacakan ayat-ayatnya Bapak Ibu mengenai parenting ya, gimana kita mendidik anak. Ya. Di Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucu semuanya ini. Jadi gini, jadi apa yang kita lihat baik, itu kita harus sampaikan kepada anak-anak kita dan kepada cucu-cucu kita. Ya. Apa yang kita lihat baik, itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, ini juga nih. Saya poin yang ke ayat 19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakan apabila engkau duduk di depan rumahku dan apabila engkau sedang jalan, apabila engkau banyak sebagainya. Ini poinnya adalah gini, bahwa kita harus berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya. Kita harus akrab dengan anak-anak kita. Ya. Kita harus selalu selalu ada di samping anak-anak kita. Ini saya mau sedikit cerita bahwa anak-anak kita itu gampang terluka, Bapak Ibu.
ya. Aku mau sedikit refleksikan dengan kejadian beberapa kali ada teman-teman yang coba sharing sama saya gitu ya. Ada banyak anak-anak yang terluka itu bukan karena orang tuanya galak, bukan karena orang tuanya itu terlalu otoriter atau apa. Anak-anak itu terluka gara-gara orang tuanya itu justru apa? Justru terlalu mencintai, bukan terlalu mencintai, terlalu apa-apa dikasih, apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Itu justru membuat anak kita secara tidak langsung dia itu jadi manja. Itu juga nggak boleh Bapak Ibu ya. Terus ini aku mau sedikit cerita, ada apa ya? Ini mungkin kesalahan daripada opa oma kita ya gitu ya. Kalau kita pada waktu kecil, anak-anak kecil gitu di tendeng-tendeng apa nangis gitu ya, nangis gitu. Orang tua kita selalu bilang jangan dipegang ntar bau tangan, jangan dipegang ntar bau tangan. Itu oma opa kita selalu begitu. Jadi anak itu ntar juga diam sendiri kalau itu. Nah, sebenarnya anak itu sudah mulai terluka Bapak Ibu, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Jangan kaget ya nanti ketika dia umur SD gitu ya, kelas 1, kelas 2, nggak usah papanya nih, mamanya di depan teman-teman sekolahnya elus-elus rambutnya atau dirangkul. Apaan sih papi mami? Apaan sih mami? Kan malu dilihat teman-teman. Padahal anak itu sudah terluka pada waktu dia kecil, dia dicuekin sama orang tuanya. Ya. Nah ini, jangan kita cuekin anak-anak kita. Ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi yang dibilang dari ayat ini adalah kita supaya lebih dekat dengan anak-anak kita, ya, supaya lebih close ya, lebih dekat lagi dengan anak-anak kita. Ini tidak ada yang kuat. Kita semua nggak ada yang apa ya, kita nggak pernah bisa. Jadi gini, begitu banyak orang yang punya masalah dalam COVID ini. Ya boro-boro ngurusin anak gitu ya, dalam masalah ekonomi juga berat. Jadi ini yang kita juga mesti tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, tidak ada yang kuat, yang ada hanya orang yang mau berpegang kuat kepada firman Tuhan. Kenapa sih saya ambil kata-kata ini sebenarnya? Ya, juga ini baca kitab suci, berdoa setiap hari. Ya, ini yang kita bisa tanamkan sama anak-anak kita. Kenapa saya ambil begini? Kesimpulannya apa? Untuk supaya anak-anak kita tidak salah asuh dan salah didik, kita dampingi anak-anak. Dan berikutnya adalah dekat pada Tuhan dan firman-Nya. Makanya saya ambil tadi kata-kata ini. Ya, kita harus kuat dan berpegang kepada firman Tuhan. Ya, didik anak kita. Ya, jangan lukai hatinya. Itu semua jangan kita amarah kepada anak-anak. Itu semua itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, baca kitab suci dan berdoa setiap hari ya untuk anak-anak kita. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang mohon maaf. Ada berapa banyak kita yang sebelum anak-anak kita tidur, kita tumpangkan tangan kita kepada anak-anak kita dan kita doakan dia. Saya beberapa kali gitu ya, sebelum saya tidur, tiba-tiba anak saya nomor 2 emang cukup religius ya. Dia yang suka bangunin saya kalau saya ketiduran ajak doa. Tiba-tiba, Pepi, Papi, Ian ditumpangin tangan dong Papi, doain. Saya waktu itu sampai netes air mata gitu, karena saya pernah beberapa kali doain dia, tumpangkan tangan gitu, dan dia minta lagi. Ini yang kita bisa lakukan. Dampingi anak-anak kita, dekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu aja teman-teman. Dikasih oleh Tuhan cukup lama ya. Tuhan memberkati kita semua. Cukup banyak, 75 orang, luar biasa. Anak-anak perkembangannya. Ya, terima kasih banyak Bro Alex untuk malam hari ini yang sudah mengulas begitu detail mengenai anak-anak dan perkembangannya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat Bro Alex. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bro Alex selalu dan keluarga. Mari saat ini kita mau lanjutkan dengan persembahan. Sebentar akan ditayangkan di layar. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan sebagian dari sebagian berkatnya sudah ditayangkan, boleh ke rekening BCA
dengan nomor 4530137-819 atas nama Ibu Limeiling. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih atas kebaikan hati saudara dan Tuhan Yesus yang memberkati. Boleh difoto? Dan sekarang sambil mengiringi persembahan, mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Saat ini kita mau lanjutkan, kita mau dengarkan beberapa buah pengumuman. Silahkan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Saya mengucapkan mewakili pengurus PD Katedral, mengucapkan terima kasih untuk Ko Alek yang sudah boleh hadir memberi pengajaran kepada kami semuanya. Terima kasih Ko Alek, semoga Tuhan memberkati Ko Alek dan keluarganya. Terima kasih, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang baru hadir, baru pertama kali datang. Silakan angkat tangannya baru pertama kali datang. Ya, terima kasih. Ditunggu lagi ya minggu depan, Selasa depan dengan acara yang luar biasa. Kita mau lihat beberapa pengumuman. Teman-teman ditunggu hari Senin jam 6:30 kita akan di Zoom yang sama, kita akan melakukan praise and worship prophetic. Doa profetik, kita mau meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas gereja kita, atas dunia. Supaya doa kita boleh didengar Tuhan dan Tuhan mengabulkan banyak hal di dalam setiap praise and worship prophetic kita. Nah, diundang ya, siapapun boleh hadir ya. Atau kalau mau ada titip doa boleh. Misalnya mau titip doa, teman-teman hadir, kita doain bareng-bareng di Zoom-nya ya, sama-sama. Selanjutnya. Nah, ini untuk rekening yang boleh ditransfer. Kalau teman-teman mau mempersembahkan persembahan kasih, kita tunggu. Terus kok.
Ya, Selasa depan ini. Temanya bertahan dalam krisis keuangan di era pandemi. Wah, keren ini ya. Ada hal yang luar biasa bagaimana krisis keuangan kita dalam pandemi ini. Ya, semoga bisa menjawab semuanya nanti di hari Selasa nanti bersama dengan Pak Yuswanto dari Jakarta ini ya, dari Keuskupan Jakarta. Jadi beliau Bapak Yuswanto ini akan berbicara bertahan dalam krisis keuangan di era pandemi. Ajakin yang punya usaha yang mulai turun atau yang sudah mulai mau membuat usaha di masa pandemi ini. Kita mau belajar satu hal yang luar biasa nanti. Ya, silakan. Pak Yuswanto, Wakil Ketua BPK. Nah ini teman-teman, ini acara seminar hidup baru dalam roh. Nah temanya Reroad ya. Saya ada online ini juga. Teman-teman kalau mau ikutan dari tanggal 2 sampai 23 Desember. Ini lewat Zoom juga, ada waktunya dan ada harinya. Jadi enggak semua 2 sampai 23 tiap hari, enggak ya. Itu ada hari Sabtu dan Minggu. Nah biayanya ada biayanya 50.000. Kalau mau ikutan tinggal kontak orang-orang yang sudah ada di flyer. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya, berkati teman-teman semuanya yang boleh hadir. Ditunggu minggu depan lagi ya. Terima kasih, Tuhan berkati.